Ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sehat semuanya. Nah, terima kasih ibu-ibu sudah meluangkan waktunya dan berkenan datang dan berkumpul dengan kita semua pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bu Tini ya telah berkenan meminjamkan tempatnya untuk kita bisa berkumpul hari ini ya ibu-ibu. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, kemarin masih ingat nggak tepuk hebat? Ingat. Gimana coba? Kita coba ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Kalau tepuk P2K2, masih ingat? Sedikit lupa Bu. Kita coba ya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Wih, Masya Allah. Masih pada ingat, masih pada fokus. Tapi ibu-ibu, sebelum kita lanjut lagi pembahasannya, ada baiknya kita baca doa dulu terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Selesai, oke. Nah ibu-ibu, bulan lalu kan kita udah ada materi. Masih ingat gak materinya tentang apa? Tentang anak Bu. Ya, tentang anak. Tapi dalam hal apa? Aduh, banyak pisan minggu lalu teh. Bulan lalunya Bu. Iya, bulan lalu. Tentang, saya ingetin deh ya, tentang perlindungan anak. Tah, eta. Ya, tapi kan banyak tuh. Kira-kira masih ada yang inget gak tentang apa sih yang dibahas di materi tentang perlindungan anak itu? Coba boleh angkat tangannya silahkan. Saya Bu. Iya Bu Nia bagaimana? Yang pertama tentang makna anaknya. Ya betul. Dan itu tentang hak anak. Terus perlindungan anak. Yang terakhir teh kekerasan. Oh iya, Masya Allah, Bu Nia sudah masih inget ya yang bulan lalu kita bahas apa. Tapi ibu-ibu saya mau nanya, pada mulai diterapkan gak nih ke anak-anaknya tentang yang kemarin bagaimana kita berusaha memenuhi hak anak dan tidak melakukan kekerasan ke anak? Udah ada yang mulai coba diterapkan belum? Gimana coba? Boleh? Siapa? Abi Bu. Boleh Bu Tia bagaimana? Iya, jadi kan kalau kemarin tuh yang kekerasan psikisnya. Iya. Nah, eta sih paling ngebanding-bandingkeun teh nu SMP paling eta sih rada di rem gitu. Kumaha coba ngeremna kamu rangkali teh? Ya gitu kami bade kebandingkeun teh inget itu budak gitu. Karunya nyata Iya, mun utek. bisi pikanya dihatieun gitu. Masya Allah Bu Tia, tepuk tangan dulu buat Bu Tia. Oke, tepuk tangan. Iya, benar sekali. Alhamdulillah, Bu Tia udah mulai menerapkan nih untuk memenuhi hak anak dan tidak melakukan kekerasan ke anak. Nah, semoga kita semua ya, termasuk saya juga bisa lebih memahami hak anak tuh apa, terus juga bagaimana sih biar tidak melakukan kekerasan kepada anak-anak kita ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, nah kemarin kan kita ngebahas tentang anak. Kemarin juga saya udah agak sedikit nyempilin ya tentang anak istimewa. Ya, masih ingat ya Bu ya? Iya betul. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut tentang hal tersebut, yaitu di modul yang namanya kesejahteraan disabilitas dan lansia. Dan minggu ini kita fokusnya akan membahas mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Tapi ibu-ibu mungkin masih agak bingung ya ibu-ibu, atau ada yang udah tahu. Tapi kalau misal kita urutkan, itu sebenarnya hampir sama anak istimewa dengan penyandang disabilitas. Nah, sekarang saya pengen tanya dulu, ibu-ibu ada yang tahu nggak penyandang disabilitas itu apa? Enggak, oke baik. Nah, ibu-ibu, jadi penyandang disabilitas itu adalah yang terganggu secara motorik, mental, psikis, yang bisa mempengaruhi kesulitan dia untuk berinteraksi di masyarakat, di lingkungan, untuk keterlibatan secara sosialnya juga secara akan terhambat, baik itu secara penuh ataupun hanya sebagian. Nah, ibu-ibu,
udah ada yang kenal belum apa aja sih jenis dari penyandang disabilitas? Belum? Tapi di lingkungannya pernah kayak ngeliat nggak? Kalau di gambar mah ada lah Bu, Yang mana coba yang mana? yang disabilitas fisik. Oh, bentuknya kayak gimana tuh, Bu? Ya gitu pakai tongkat kalau jalan Bu. Oke, betul sekali. Nah, di sini ada beberapa ya, Bu ya. Jadi, kita coba bahas. Jadi, disabilitas itu ada 5 jenis. Yang pertama ada tunanetra. Bisa dilihat ya tunanetra. Nah, tunanetra ini apa? Tunanetra itu seseorang yang kesulitan untuk dapat melihat, baik itu sebagian atau keseluruhan. Jadi ada yang buta permanen gitu. Tapi ada juga yang hanya sebagian gitu. Jadi masih kayak melihat cahaya tapi tidak bisa melihat, itu termasuk tunanetra. Kemudian ada juga tunarungu, tunawicara. Nah, disabilitas ini orang yang kesulitan berkomunikasi secara berbicara. Jadi kalau ibu pernah melihat seseorang yang kesulitan bicara, kemudian biasanya kalau dia sudah sekolah nih di sekolah luar biasa ya, biasanya ya di sini ada ya Bu ya sekolah luar biasa? Ada, betul. Nah, biasanya sudah sekolah di sekolah luar biasa, dia itu bisa menggunakan bahasa tubuh gitu ya, bahasa tubuh. Nah, tuna wicara ini biasanya diakibatkan ketika kecil si anak tuh terhambat pendengarannya. Jadi karena terhambat pendengarannya, akhirnya anak ini juga kesulitan untuk berbicara. Kemudian ada juga tunagrahita. Tunagrahita ini biasa disebut disabilitas intelektual. Ibu pernah lihat gak yang anak Down syndrome yang katanya muka 1000? Pernah lihat gak Bu? Pernah ya? Ya, itu namanya Down syndrome atau disabilitas intelektual. Terus yang 4 ada tunagrahita atau di sini namanya disabilitas fisik. Tunagrahita ini biasanya ada yang kayak kakinya mengecil gitu, jadi nggak bisa jalan. Terus ada yang jadi pakai kursi roda atau tongkat. Nah, itu termasuk disabilitas fisik atau tunagrahita gitu. Nah, yang terakhir itu ada tunalaras atau di sini biasa disebut itu disabilitas mental. Jadi, anak ini tuh hiperaktif atau kesulitan mengendalikan marah. Nah, itu termasuk ke dalam disabilitas mental. Tapi ibu-ibu jangan asal bilang nih ke anak kalau misalnya anak gak bisa diem, loncat-loncat, dasarnya hiperaktif. Ibu, itu termasuk disabilitas. Kita berharapnya ya anak kita yang aktif itu bukan jadi termasuk hiperaktif atau disabilitas mental kan. Nah, kemudian ibu-ibu di sini juga barangkali ada ya di sini yang keluarganya barangkali keluarga inti atau keluarga yang lainnya yang menyandang disabilitas berat juga. Nah, akan kita bahas nih. Mereka juga punya hak yang harus dipenuhi. Haknya apa aja sih? Nah, kita bahas ya. Harus diberi makan 4 sehat 5 sempurna. Jadi meskipun dia kesulitan untuk kegiatan sehari-hari, tapi bukan berarti dia nggak dikasih makan yang cukup ya Bu ya. Jangan, dia emang nggak ada geraknya, ya udah nggak usah saya kasih makan. Nggak gitu ya, hati-hati Bu. Nah, kemudian juga harus dimandikan 2 kali sehari dan dilatih untuk bisa membersihkan diri agar bisa mandiri ya. Nah, kemudian juga digantikan pakaiannya, digantikan alas tidurnya, diberi kasih sayang dan perhatian, diberikan rasa aman, nyaman, diajak berkomunikasi gitu. Kenapa ini dibahas? Karena kita masih lihat ya, pernah lihat ya Bu di berita, ada anak yang sepertinya disabilitas mental gitu, keluarganya malu sampai dia dipasung, diikat Bu, bilangnya dia gila, dia apa, padahal dia itu disabilitas, dia tuh punya hak hidup ibu-ibu sekalian. Jadi jangan sampai karena ada keluarga kita yang seperti itu, akhirnya dia dipasung, diikat, nauzubillah ya Bu ya. Tepuk hebat, 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 hebat. Tadi saya lihat ibu-ibu sepertinya mulai bingung gitu, jadi saya
melatih untuk ibu-ibu sekalian biar makin semangat ya untuk kita belajar bersama hari ini. Nah, kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan nih, baik di rumah maupun di masyarakat. Nah, kita bahas beberapa. Nah, untuk di rumah sendiri, hal-hal yang harus diperhatikan untuk para penyandang disabilitas itu seperti menata ruangan untuk bisa dilalui atau digunakan secara mudah untuk mereka gitu. Terus juga menyediakan peralatan rumah tangga sehari-hari mereka seperti lemari, alat makan, buku dan sebagainya. Itu yang bisa memudahkan mereka. Jangan sampai kita naruh alat mereka di lemari yang tinggi, kan mereka jadi kesulitan. Kemudian memberitahukan kepada mereka atas barang-barang yang disiapkan untuk mereka, jadi mereka tidak kebingungan. Dan juga masih banyak yang bisa dilihat ya berikutnya. Nah, kemudian di masyarakat juga bisa dilihat nih ibu-ibu. Pertama, harus dimudahkan dalam si anak ini pembuatan akte kelahiran, KTP, BPJS Kesehatan, kemudian juga diberikan kemudahan-kemudahan dalam fasilitas umum. Di beberapa tempat sudah terlihat ya Bu ya, ada fasilitas untuk memudahkan mereka. Nah, di masyarakat kita juga nih di desa kita juga harapannya semoga bisa segera ya Bu ya ada fasilitas untuk memudahkan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, juga di sini ada beberapa kata kunci Bu, bahwa penyandang disabilitas itu merupakan bentuk keragaman manusia. Jadi mereka itu bukan orang tidak normal, tapi mereka itu jenis dari keberagaman kita. Mereka juga layak hidup secara layak gitu ya. Nah, kemudian juga penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya Bu ya, bahwa mereka punya hak yang harus dipenuhi. Dan yang ketiga adalah penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasikan. Jangan sampai tadi ada yang diikat, dibilang gila, terus bahkan ada yang sampai ngeledekin mereka, dasar ya, mohon maaf buta gitu. Nggak boleh Ibu. Kita ingatkan, barangkali ada anak-anak kita misalnya secara nggak sengaja atau mereka belum sadar itu salah, kita ingatkan bersama-sama bahwa jangan seperti itu pada para penyandang disabilitas, karena mereka juga punya hak yang sama dengan kita untuk bisa hidup layak. Itu ibu-ibu. Oke, tadi saya udah menjelaskan beberapa tentang penyandang disabilitas. Saya pengen dengar dulu nih dari ibu-ibu, kira-kira rangkuman dari tadi yang saya bahas apa aja nih? Boleh, silahkan Ibu. Saya Bu. Iya Bu Tini, bagaimana Bu Tini? Ya, jadi tadi membahas tentang macam-macam disabilitas. Terus gimana sih hak-haknya, baik itu di rumah, di keluarga, sama di masyarakat. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu Tini. Oke, tadi Bu Tini juga udah mengulas ya bagaimana harusnya memperlakukan para penyandang disabilitas. Nah, saya harapannya ibu-ibu bukan hanya paham di sini, pas pulang lupa, tapi kita belajar ya bersama-sama untuk bisa menerapkan bagaimana cara memperlakukan mereka secara baik. Nah, oke, terima kasih ibu-ibu sekalian atas kehadirannya dan juga atensinya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.